Pasar malam di alun-alun Wonodadi selalu menjadi tempat yang ditunggu warga setiap kali tiba akhir pekan. Lampu kerlap-kerlip, musik dangdut dari wahana biang lala, dan aroma jajanan gorengan membuat suasana itu tak pernah sepi. Di antara kerumunan orang yang berlalu lalang, berdirilah sebuah gerobak sederhana bertuliskan, "Getuk goreng Bagas dan Agus hangat, manis, gurih." Bagas, seorang pria berusia awal 30, sedang sibuk membolak-balik getuk goreng di wajan besar. Keringat mengalir di dahinya, tetapi ia tetap tersenyum. Di sebelahnya, Agus, sahabat sekaligus mitra dagangnya, mengatur kue yang sudah matang dan melayani pembeli dengan cekatan. Mereka sudah berjualan bertahun-tahun, tapi hanya di pasar malam. Setiap minggu mereka berpindah kota, mengikuti jadwal pasar malam keliling yang tak pernah tetap. Hidup Bagas sebenarnya tak mewah. Rumahnya kecil, berada di ujung desa, namun cukup untuk ia dan istrinya, Rara, yang sedang mengandung anak pertama. Mereka, bagi Bagas, bisa pulang membawa uang yang layak sudah cukup membuat hatinya lega. Sementara Agus, meskipun masih lajang, merasa nyaman hidup sederhana sambil bekerja bersama sahabatnya itu. Mereka berdua cukup terkenal sebagai penjual getuk goreng yang rasanya selalu konsisten lezat. Namun, hanya Agus dan karyawan mereka, Ega, yang tahu satu hal aneh. Dagangan Bagas dan Agus selalu paling ramai, bahkan ketika kios lain menawarkan harga lebih murah atau variasi lebih banyak. Pembeli datang tanpa henti, seakan-akan gerobak mereka memiliki magnet. Suatu malam, di tengah kesibukan, Ega sempat bertanya pelan kepada Bagas saat tidak ada pembeli. "Mas, kok tiap malam ramai terus ya? Padahal penjual getuk goreng ada belasan." Di sini, Bagas tersenyum tipis, tapi ada sesuatu di balik matanya yang membuat Ega merinding. "Rezeki sudah ada yang ngatur, Ga," jawabnya singkat. Tapi nadanya mengandung rahasia yang tak ingin ia jelaskan. Agus yang mendengar hanya memalingkan wajah, seakan tidak ingin terlibat dalam percakapan itu. Ia tahu betul bahwa Bagas menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang sudah lama dibawanya sejak awal mereka berjualan keliling. Dan ia lebih memilih diam daripada menambah masalah. Setelah pasar malam ditutup, mereka merapikan gerobak. Lampu-lampu mulai dipadamkan, menyisakan cahaya redup dari beberapa kios yang masih menutup tirai. Angin malam menghembuskan bau tanah lembab. "Mas Bagas, saya pulang dulu ya," ujar Ega. Bagas mengangguk. "Hati-hati, Ga." Ketika Ega sudah cukup jauh, Agus menoleh ke arah Bagas. "Gas, kamu masih pakai itu?" Bagas terdiam sesaat, lalu menghela napas. "Aku harus, Gus. Kalau enggak, dagangan kita nggak bakal seramai ini. Kamu juga tahu persaingan di pasar malam kayak apa. Penjual getuk goreng bisa 10 dalam satu lokasi. Kalau aku nggak pakai pelaris, mana cukup buat biaya lahiran Rara?" Agus mengusap wajah, gelisah. "Tapi Gas, tiap tahun kamu dapat pesan yang sama, tumbal, dan besok malam suruh. Kamu mau pakai alasan apa lagi kali ini?" Bagas menatap langit gelap. "Aku gak mau mikir dulu. Hari ini saja dulu." Agus hanya bisa menghela napas panjang. Ia tidak pernah setuju pada jalan yang dipilih Bagas. Tapi persahabatan mereka membuatnya tetap bertahan di sisi Bagas meski dengan rasa takut yang tak pernah hilang. Hari berikutnya, pasar malam kembali dibuka. Namun sejak sore, Ega mulai terlihat pucat. Ketika membantu mengangkat tabung gas kecil ke belakang gerobak, tubuhnya gemetar. "Kamu sakit?" tanya Agus khawatir. "Kayaknya masuk angin, Mas," jawab Ega sambil tersenyum kecut. Namun saat malam semakin larut, kondisi Ega makin memburuk. Ia berkeringat dingin, wajahnya pucat keabu-abuan, dan tubuhnya menggigil hebat. Bagas memaksanya duduk dan menyuruhnya pulang, tapi begitu Ega berdiri, ia hampir pingsan. "Gus, antar dia ke rumah sakit sekarang," seru Bagas panik. Agus segera membawa Ega ke rumah sakit terdekat. Bagas menyusul setelah menutup gerobak seadanya. Setibanya di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan cepat, termasuk USG dan berbagai tes darah. Namun hasilnya aneh, tidak ada penyakit yang terdeteksi. Semua organ terlihat normal, tidak ada infeksi, tidak ada kelainan apapun. Tapi kenapa panasnya tinggi banget dan napasnya sesak begini? Tanya Bagas cemas. Dokter menggeleng dengan bingung. "Secara medis, tidak ada penyebabnya. Kami akan coba observasi lebih lanjut." Namun menjelang tengah malam-malam suruh keadaan Ega justru memburuk dengan cepat.
Ia mengerang kesakitan, tubuhnya melengkung seperti kejang, namun semua alat monitor menunjukkan kondisi normal. Akhirnya, tepat pukul 12:07, tubuh Ega mendadak terkulai. Monitor jantung berbunyi nyaring, perawat berlari masuk. Dokter memulai resusitasi, namun semua itu sia-sia. Ega meninggal tanpa sebab yang dapat dijelaskan secara medis. Agus terduduk lemas, sementara Bagas hanya terpaku, wajahnya pucat, kedua tangan bergetar hebat. Dalam hati kecilnya, ia tahu tumbal itu telah diambil, dan ketakutan yang ia tekan bertahun-tahun akhirnya berubah menjadi kenyataan paling mengerikan dalam hidupnya. Kabar kematian Ega menyebar cepat di antara para pedagang pasar malam. Banyak yang terkejut karena sore sebelumnya ia masih terlihat sehat dan membantu Bagas mengatur gerobak. Beberapa pedagang bahkan berbisik-bisik membicarakan betapa anehnya seorang anak muda yang tak punya riwayat penyakit mendadak meninggal tanpa penyebab jelas. Di rumah sakit, Agus masih duduk terpaku di bangku tunggu. Matanya sembab, pikirannya kacau. Ia merasa bersalah karena tak bisa menolong. Di sampingnya, Bagas berdiri dengan wajah hampa, seolah-olah jiwanya tersisa separuh. Bagas, tidak ada jawaban. Bagas, kita harus pulang. Jenazah mau diproses sebentar lagi. Pihak rumah sakit, mereka sudah mencoba, tapi aku tahu, potong Bagas lirih. Ini semua salahku. Agus menoleh cepat, menatap Bagas dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Bagas tidak menjawab saat itu. Ia hanya menutup wajah dengan kedua tangan dan menahan napas gemetar. Bahkan dokter pun sampai mendekati mereka, mencoba menenangkan. Pak, jenazah sudah bisa dibawa malam ini atau besok pagi. Tidak ada tanda-tanda penyakit. Jujur saja, kami tidak menemukan apapun. Ucapan itu makin menusuk hati Bagas. Ia mengangguk tanpa suara. Malam itu, setelah mengurus administrasi, mereka membawa jenazah Ega ke rumah orang tuanya di desa pinggir kabupaten. Tangis keluarga pecah, terutama ibunya yang jatuh pingsan melihat tubuh anaknya yang masih muda terbaring dingin. Para tetangga datang bergiliran, membaca doa, menenangkan keluarga, dan sesekali mencuri pandang ke arah Bagas dan Agus. Ada bisikan halus yang mulai menyebar, meninggal mendadak. Aneh ya, sehat loh dia itu. Kemarin masih lari-lari. Katanya nggak ada penyakit. Kok bisa? Sementara di luar, angin malam suruh bertiup dingin seakan membawa firasat buruk. Dalam perjalanan pulang, Bagas dan Agus duduk diam di dalam mobil pikap tua yang biasa mereka pakai untuk menarik gerobak. Jalan desa yang gelap hanya diterangi lampu depan. Suara mesin berisik memecah kesunyian, sampai akhirnya Agus tidak tahan lagi. Gas, kamu tadi bilang ini salahmu. Maksudnya apa? Jangan bikin aku nebak-nebak sendiri. Bagas menggenggam setir erat-erat, suaranya bergetar. Gus, kamu ingat waktu pertama kita mulai jualan di pasar malam? Waktu warung kita sepi terus? Tentu aku ingat. Kita hampir berhenti. Waktu itu aku ketemu seseorang. Agus langsung merasa tak enak. Seseorang, namanya Mbah Kromo, orang tua yang sering duduk di dekat sungai belakang pasar. Katanya dia ngerti soal penglaris untuk dagangan. Kamu tahu bagaimana terdesaknya aku waktu itu. Rara lagi sakit, butuh biaya. Aku nurut saja. Agus menatap Bagas dengan mata membesar. Jadi benar, kamu pakai jimat itu sampai sekarang? Bagas mengangguk pelan. Mbah Kromo bilang, jimat itu cuma perlu dirawat, dikasih sesajen, air bunga, dan sejenisnya. Dan benar, sejak itu dagangan kita selalu ramai. Tapi soal tumbal, Gas, kamu pernah bilang itu cuma mitos. Aku bohong waktu itu, ujar Bagas dengan suara hampir seperti bisikan. Jimat itu nuntut tumbal tiap malam suruh. Selama bertahun-tahun, aku selalu berhasil menghindarinya. Aku selalu nyari alasan, selalu gak dekat siapa-siapa. Tapi tahun ini, Ega mulai ikut kita terlalu sering. Dia sering bantu aku nyiapin sesajen tanpa dia tahu. Aku takut kalau jimat itu bakal memilih dia. Agus terdiam kaku. Jari-jarinya meremas celana, wajahnya memucat. Kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Suaranya bergetar marah. Kamu pakai pelaris yang kamu tahu ada tumbalnya. Kamu sengaja bikin kita semua dalam bahaya. Dan sekarang Ega meninggal karena itu. Bagas tidak membantah. Ia hanya menunduk, bahunya bergetar menahan tangis yang tertahan sejak tadi. Aku nggak nyangka bakal beneran terjadi. Gus,
Aku menyesal. Aku cuma pengen usaha kita maju. Aku cuma pengen Rara nggak kekurangan. Dengan risiko nyawa orang lain. Gas, apa kamu dengar dirimu sendiri? Agus menggeser tubuh, menjauh sedikit. Mulai sekarang, aku nggak mau ada hubungan sama hal-hal begitu lagi. Bagas mencoba meraih lengan Agus, tapi Agus menepisnya. Besok kita balik ke pasar malam, tapi kamu harus buang jimat itu. Bakar, kubur, terserah. Aku nggak mau ada korban. Lagi, Bagas menghela napas panjang, terdengar seperti menyerah. Aku akan coba, tapi jimat itu bukan sesuatu yang gampang dilepas. Keesokan harinya, mereka kembali ke lokasi pasar malam. Suasananya berbeda. Beberapa pedagang memandang Bagas dengan ragu, sebagian lain dengan kecurigaan. Bagas merasa seperti setiap tatapan adalah tuduhan. Saat mereka membuka gerobak dan menyiapkan bahan untuk berjualan, Agus memperhatikan gerak-gerik Bagas. Ada rasa takut dalam diri Bagas yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Gas, mana jimat itu? Tanya Agus tegas. Bagas ragu sejenak, lalu mengambil sesuatu dari dalam kotak kayu kecil di bawah gerobak. Sebuah kantong merah kusam, diikat tali hitam. Bentuknya kecil, tapi aura yang dipancarkannya membuat Agus bergidik. Aku bawa, kata Bagas lirih. Agus menelan ludah. Ayo kita bakar sekarang. Namun ketika mereka berjalan menuju belakang area pasar malam, angin mendadak berhembus kencang seperti badai kecil. Kantong merah itu bergetar di tangan Bagas, seakan menolak dibawa. Pergi, tunggu. Kok jadi begini? Tanya Agus panik. Daun-daun berputar, debu naik ke udara, dan suara seperti bisikan samar terdengar di antara tiang-tiang tenda yang bergoyang. Bagas memandang kantong merah itu dengan wajah yang sepenuhnya ketakutan. Gus, aku rasa jimat ini nggak mau dilepas. Agus menatapnya, jantungnya berdebar kencang. Gas, jangan bilang tumbal berikutnya sudah dipilih. Bagas menutup mata. Aku takut, Gus. Aku takut kali ini giliran kita. Sejak upaya gagal membakar jimat itu, suasana di antara Bagas dan Agus berubah drastis. Keduanya sama-sama diliputi ketakutan. Pasar malam yang biasanya penuh warna kini terasa muram, seakan ada sesuatu yang tak terlihat mengintai dari balik. Tenda-tenda biru, angin malam membawa aroma tanah basah dan bisikan samar yang membuat bulu kuduk meremang. Bagas beberapa kali menoleh ke belakang ketika menata gerobak. Kamu merasa ada yang ngikutin kita enggak? Gus, Agus menghela napas. Jangan mulai hal aneh lagi. Fokus saja. Kita harus segera selesaikan masalah jimat itu. Tapi nyalinya sendiri mulai ciut. Sejak tadi, dari ujung matanya, ia selalu merasa ada bayangan hitam berdiri di antara kerumunan pembeli. Saat ia menatap langsung, bayangan itu lenyap begitu saja, hanya menyisakan kekosongan. Malam itu, mereka akhirnya tetap berjualan. Bagas menggenggam kantong merah berisi jimat itu, menyimpannya dalam kotak kecil di bawah gerobak. Aneh, meskipun mereka diliputi ketakutan, pembeli tetap berdatangan tanpa henti. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Anak-anak yang baru turun dari wahana komedi putar berteriak minta dibelikan getuk. Ibu-ibu antre sambil tertawa, bapak-bapak mengunyah sambil ngobrol ringan. Namun Agus dan Bagas tidak menikmati keramaian itu. Mereka merasa seolah sedang berdiri di tengah pusaran badai tak terlihat. Gus, panggil Bagas pelan sambil membolak-balik getuk di wajan. Tadi waktu aku ambil minyak, aku dengar suara Ega. Jangan ngawur. Tapi suara Agus jelas. Bergetar. Tapi beneran, Gus. Dia bilang, Mas, kenapa saya? Bagas menelan ludah. Suaranya jelas banget. Agus berhenti mengaduk adonan. Aku juga dengar sesuatu tadi di belakang gerobak. Ia memandang sekitar dengan mata gelisah. Kayak ada yang manggil namaku, tapi suaranya lirih dan serak. Aku kira cuma perasaanku saja. Bagas memandang sekitar, wajahnya pucat. Berarti bukan cuma aku. Sekitar pukul 10 malam, pasar malam mulai agak lengang. Musik dangdut masih terdengar, tapi tidak seramai beberapa jam sebelumnya. Ketika suasana mulai sepi, tiba-tiba lampu-lampu di sekitar gerobak padam satu persatu. Tidak semuanya, hanya di area sekitar mereka. Pedagang lain tampak kebingungan, sebagian menyalakan lampu emergensi kecil. Hah? Kok mati lampunya? Keluh seorang pembeli. Tapi Bagas dan Agus hanya saling pandang. Mereka tahu ini bukan kebetulan. Angin dingin meniup gerobak mereka. Kotak kayu tempat jimat disimpan bergetar pelan,
seperti diketuk dari dalam. Tok, tok, Agus menggigit bibir. Gas, jangan bilang itu sebelum ia menyelesaikan kalimat. Kotak kayu itu terbuka perlahan, sendiri, tanpa disentuh siapapun. Kantong merah di dalamnya bergerak, seperti napas yang membuatnya mengembang dan mengempis. Bagas menjatuhkan spatula. Gus, kita harus pergi dari sini sekarang. Namun sesuatu menahan kaki mereka. Rasa berat, seperti mereka berdiri di lumpur. Udara di sekitar menebal, napas terasa sesak. Kemudian, dari balik gerobak, terdengar suara menarik kursi kayu. Krek, krek, Agus menoleh cepat dan hampir menjerit. Kursi kecil tempat Ega biasanya duduk kini bergeser sendiri, berputar menghadap mereka. Seolah seseorang duduk di sana, tak terlihat, namun hadir. Gus, suara Bagas serak. Ini salah, ini semua salah. Keramaian pasar malam perlahan normal kembali ketika lampu-lampu menyala lagi. Namun ketakutan mereka tidak hilang. Mereka memutuskan menutup dagangan lebih awal. Ketika hendak pulang, beberapa pedagang menghampiri mereka. Saya tadi lihat gerobak. Kalian gelap semua, padahal genset kami nggak rusak, ujar salah satu pedagang sate. Apa kalian nggak apa-apa? Tanya seorang ibu penjual siomay. Bagas berusaha tersenyum. Gak apa-apa, Bu. Cuma listriknya ngadat. Tapi tatapan para pedagang menunjukkan bahwa mereka tidak terlalu percaya. Seorang bapak tua bahkan berbisik pelan pada Agus saat Bagas sedang mengangkat wajan. Kalian hati-hati, malam suruh itu bukan malam sembarangan. Kalau ada yang mainan barang gaib, akibatnya berat. Agus menelan ludah tapi mengangguk sopan. Di perjalanan pulang, Bagas menghentikan mobil di jalan sepi. Pohon bambu di kiri dan kanan bergoyang perlahan. Bulan sabit tampak pucat di langit. Kita harus datang ke Mbah Kromo, kata Bagas mantap. Cuma dia yang bisa bantu kita lepas dari ini. Agus langsung menoleh. Kamu gila? Justru gara-gara dia kita begini. Tapi siapa lagi? Kamu mau kita nunggu sampai ada tumbal lagi? Sampai giliran kita sendiri? Atau Bagas berhenti bicara? Suaranya penuh rasa takut. Sampai Rara kena? Ucapan itu membuat Agus terdiam. Ia tahu Bagas sangat mencintai istrinya. Rara sedang hamil 7 bulan. Risiko sekecil apapun akan menghancurkan hidup Bagas. Baik, Agus akhirnya mengangguk pasrah. Kita cari Mbah Kromo. Tapi kalau dia punya niat jahat sedikit saja, kita harus siap. Bagas menyalakan mesin mobil. Rumah Mbah Kromo berada di pinggir hutan kecil. Rumah kayu tua itu tampak gelap, tapi pintunya terbuka sedikit. Ketika mereka mendekat, suara tongkat mengetuk ke lantai terdengar pelan. Mbah Kromo, panggil Bagas. Dari dalam, sosok tua dengan rambut putih panjang dan mata cekung muncul. Wajahnya datar, seolah ia sudah tahu kedatangan mereka. Kalian datang juga, suaranya rendah dan serak. Bagas menunduk. Mbah, jimatnya, minta tumbal. Sudah ada yang saya tahu, potong Mbah Kromo tanpa emosi. Roh penjaga, jimat itu sudah menagih. Dan kalian, sudah terlambat. Agus maju selangkah dengan nada marah. Gimana cara berhenti? Gimana cara ngelepas jimat itu? Mbah Kromo memandang mereka tajam. Kalian berpikir jimat itu bisa dibuang begitu saja? Tidak semudah itu. Kalian sudah melakukan perjanjian sejak bertahun-tahun lalu. Dan sesuatu yang sudah diberi makan tidak akan berhenti begitu saja. Bagas gemetar. Apa maksudnya? Masih akan ada tumbal lagi? Mbah Kromo tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa ketenangan sama sekali. Tumbal tidak berhenti sampai salah satu dari kalian menggantikan posisi si penjaga. Dan biasanya, ia menatap Bagas lama. Yang memulai perjanjian adalah yang harus menebusnya. Agus langsung berdiri menghalangi Bagas. Tidak ada yang ngambil teman saya. Namun Mbah Kromo mengangkat tongkatnya. Udara mendadak menjadi dingin, dan dari hutan terdengar suara langkah perlahan ritmis, seperti seseorang berjalan mendekat. Bagas menatap ke arah gelap pepohonan, wajahnya memucat. Gus, ada yang datang. Dan suara itu semakin dekat, semakin jelas. Langkah-langkah berat, menyeret, seperti seseorang berjalan sambil menahan tubuh yang rusak. Seseorang, atau sesuatu. Langkah-langkah berat itu terus mendekat, terdengar menyeret, pelan namun pasti. Bunyi ranting patah terdengar seperti napas panjang di tengah keheningan malam. Bagas berdiri kaku seperti patung. Agus meraih lengan Bagas, menariknya sedikit mundur. Sementara Mbah Kromo tetap berdiri tegak. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Jangan bergerak, bisik Mbah Kromo pelan. Kalian sudah memanggilnya tanpa sadar.
Memanggil, "Siapa?" Suara Agus gemetar. Mbah Kromo menatap gelap hutan seakan menunggu sesuatu muncul. "Penjaga jimat itu, roh yang kalian beri makan bertahun-tahun. Sekarang ia mencari pemiliknya." Bagas menggigit bibir hingga berdarah. "Aku nggak mau ini semua. Aku cuma mau dagangan Rama. Mbah, aku nggak mau ada yang mati lagi." Namun sebelum Mbah Kromo sempat menjawab, sosok itu muncul. Dari balik pepohonan, sesosok bayangan tinggi melangkah keluar. Tubuhnya kurus panjang, seakan tulang-tulangnya menonjol dari kulit gelapnya. Wajahnya samar, seperti diselimuti kabut tipis. Namun yang paling menakutkan adalah mata merah menyala yang menatap lurus ke arah Bagas. Agus langsung mendorong Bagas ke belakang. "Jangan dekat-dekat." Tapi sosok itu tidak bergerak cepat. Ia hanya berdiri, menggerakkan kepala perlahan ke kanan, ke kiri, seperti sedang mengamati mangsa. Udara di sekitar mereka tiba-tiba sangat dingin. Napas keluar menjadi uap putih. "Dia tidak akan menyentuh kalian selama saya ada," kata Mbah Kromo. Agus menoleh, tidak percaya. "Kalau begitu, hentikan dia, bikin dia pergi." Mbah Kromo mengetukkan tongkatnya ke lantai kayu. "Pergi." Sosok itu tidak bergerak. Sekali lagi, lebih keras. "Pergi." Namun, sosok itu hanya mengeluarkan suara serak rendah, mirip bisikan ribuan orang yang berbicara bersamaan. Suara itu membuat telinga Bagas berdenging. Mbah Kromo memejamkan mata dan menggenggam rapat kantong merah yang dibawa Bagas tadi. Kantong itu bergetar hebat, seperti berisi sesuatu yang ingin keluar. "Dia tidak mau pergi," gumam Mbah Kromo. "Dia sudah terlalu lama diberi makan. Kalian sudah memberinya kekuatan." Bagas terduduk lemas. Aku yang bersalah. Aku yang bikin semua ini." Agus meraih bahunya. "Gas, jangan gitu. Kita cari jalan keluar bareng-bareng." Tapi, Mbah Kromo berkata berbeda. "Satu-satunya jalan keluar," katanya lirih, "adalah memutus perjanjian. Dan pemutus perjanjian harus pemilik awal." Bagas menatap Mbah Kromo tanpa kedip. "Jadi aku harus mati?" Mbah Kromo menggeleng pelan. "Bukan begitu. Perjanjian hanya bisa diputus dengan ritual. Tapi ritual itu harus dilakukan oleh yang membuat perjanjiannya. Jika gagal, maka roh itu akan mengambilmu." Agus langsung memprotes keras. "Kalau gagal, jadi kemungkinan mati." Mbah Kromo menatap mereka dalam-dalam. "Lebih baik mati karena melawan, daripada mati tanpa perlawanan." Sosok hitam itu masih berdiri di tepi hutan, tidak bergerak, hanya mengawasi. Bagas merasakan sekujur tubuhnya dingin dan lemas. Aku akan lakukan ritual itu," katanya akhirnya. "Aku nggak mau ada korban lagi. Ega sudah cukup." Agus menepuk punggung Bagas, suaranya serak. "Aku tetap di sini, apapun ritualnya." Mbah Kromo menghela napas panjang. "Baiklah, tapi dengarkan baik-baik. Ritualnya harus dilakukan sebelum matahari pertama muncul. Jika tidak, roh itu akan mengikuti kalian tanpa henti." Ia masuk ke dalam rumahnya, mengambil sebuah mangkuk tanah liat, seikat daun kelapa kering, dan air dari kendi tua. Ia kemudian menyuruh Bagas duduk bersila di depan rumah, tepat menghadap hutan tempat sosok hitam itu berdiri. "Kamu harus jujur pada roh ini," kata Mbah Kromo. "Kamu yang memanggilnya. Kamu yang harus mengatakan bahwa kamu ingin perjanjian." "Selesai." Bagas menelan ludah, wajahnya tegang. "Kalau dia marah, dia pasti marah," jawab Mbah Kromo tenang. "Tapi kamu harus tetap bicara." Agus memegang bahu Bagas sebagai dukungan. Mbah Kromo mulai menaburkan daun kelapa kering ke dalam mangkuk, lalu membakar ujungnya. Asap tipis melayang, membuat udara terasa semakin berat. "Katakan, Bagas," ujar Mbah Kromo. "Mulai sekarang." Bagas menarik napas dalam-dalam. Ia menatap ke arah sosok hitam di hutan, yang kini tampak sedikit lebih jelas. Tubuh tinggi kurus, kepala miring, mata merah menyala seperti bara. "Aku," suara Bagas tercekat. Ia menutup mata dan mencoba lagi. "Aku, Bagas, pemilik jimat itu. Aku minta perjanjian ini dihentikan. Aku tidak mau tumbal lagi. Aku menebus kesalahanku." Sosok hitam itu bergerak satu langkah maju. Tanah bergetar tipis. Agus mundur setengah langkah, ketakutan. "Gas, hati-hati." Mbah Kromo mengangkat tangannya. "Lanjutkan. Aku tidak mau rezeki yang berasal dari kematian orang lain," teriak Bagas. "Aku berhenti. Aku menolak perjanjian ini." Sosok hitam itu mengeluarkan suara mengerikan, perpaduan antara auman dan bisikan.
Tubuhnya bergetar, lalu tampak mulai mendekat. "Kamu harus mengembalikan sesuatu padanya," kata Mbah Kromo cepat. Jimat itu, Bagas meraih kantong merah dan mengangkatnya tinggi. "Ini, ambil ini, aku mengembalikan semuanya. Aku tidak mau lagi." Tubuh sosok hitam itu melompat maju. Dalam sekejap, ia sudah berada hanya beberapa meter di depan Bagas. Agus menjerit, mencoba menarik Bagas. Tetapi angin keras menampar mereka mundur. Bagas terjatuh, kantong merah terlepas dari tangannya, melayang ke udara. Sosok hitam itu meraih kantong merah dengan tangan panjangnya dan ketika menyentuhnya, terdengar suara ledakan kecil seperti udara pecah. Kantong itu terbakar sendiri. Sosok itu mengeluarkan jeritan panjang, suaranya menusuk langit, membuat daun-daun gemerisik keras. Mata merahnya berubah semakin terang, tubuhnya memuai dan mengecil secara bergantian. Mbah Kromo mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Selesaikan," teriaknya. Bagas menutup mata dan berteriak sekencang-kencangnya, "Aku memutus perjanjian ini. Aku menyerahkan kembali semua yang bukan hakku." Asap tebal meledak dari tubuh sosok hitam itu. Suara jeritannya semakin keras, lalu tiba-tiba terhenti. Ketika asap itu memudar, sosok hitam itu tidak lagi berdiri. Hanya tersisa bekas tapak kaki hitam terbakar di tanah. Dan seluruh malam kembali sunyi. Bagas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Agus berlari memeluknya, memastikan ia masih hidup. "Kamu gila, Gas, tapi kamu berhasil." Mbah Kromo berjalan perlahan ke arah mereka. "Perjanjian sudah selesai, tapi ingat, bekasnya tidak akan hilang begitu saja. Roh itu mungkin telah pergi, tapi bayangannya akan tetap mengekor sampai benar-benar bersih." "Apa artinya itu, Mbah?" tanya Agus. Mbah Kromo menatap Bagas lama sekali. "Artinya, perjalanan kalian belum selesai. Malam itu usai sudah. Sosok hitam menghilang, jimat terbakar, dan perjanjian yang selama ini mengikat Bagas berakhir." Namun ketakutan belum benar-benar enyah. Bagas dan Agus masih terduduk di tanah, napas saling memburu. Sementara Mbah Kromo berdiri tenang dengan tatapan kosong, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. "Sudah selesai, Mbah?" tanya Agus dengan suara masih bergetar. Mbah Kromo memejamkan mata sebentar sebelum menjawab. "Selesai, tapi tidak tuntas." "Apa maksudnya?" Bagas memandangnya dengan cemas. "Sosok penjaga itu sudah pergi," jawabnya. "Namun bekas perjanjiannya masih tertanam dalam dirimu, Gas. Selama tubuhmu masih menyimpan jejaknya, bayangannya akan tetap mengikuti." Bagas menggigil. "Berarti masih bahaya?" "Tidak seperti tadi," kata Mbah Kromo. "Tapi, kamu akan melihat hal-hal yang tidak seharusnya kamu lihat. Dan kamu harus membersihkan itu dari dalam diri." Agus menelan ludah. "Bagaimana caranya?" "Kalian harus berhenti berdagang selama beberapa hari. Jangan sentuh gerobak, jangan pergi ke pasar malam. Diam di rumah, biarkan tubuh Bagas kembali ke keadaan aslinya." Bagas mengangguk lemah. "Aku akan nurut, Mbah." Namun sebelum mereka pergi, Mbah Kromo menahan Bagas sambil menggenggam pergelangan tangannya. "Dan satu hal lagi, jangan pernah kembali memakai hal-hal yang mengandung perjanjian. Dunia yang sudah kamu buka tidak mudah ditutup kembali." Bagas menatapnya dengan rasa bersalah. "Aku janji." Dalam perjalanan pulang, suasana di mobil terasa sangat sunyi. Jalanan sepi, lampu kota sudah banyak yang padam. Bagas menatap keluar jendela sambil sesekali memeriksa bayangan pohon yang bergoyang. Ia takut ada sosok hitam itu lagi. Agus memecah keheningan. "Gas, kamu nggak apa-apa?" Bagas mengangguk perlahan. "Aku cuma capek. Tadi tuh paling gila yang pernah aku alamin." Agus menghela napas panjang. "Kalau kamu nggak berhasil, aku nggak tahu apa jadinya." Bagas menunduk diam. "Aku benar-benar nyesel, Gus. Kalau aku bisa balik ke waktu sebelum ketemu Mbah Kromo, aku nggak bakal nekat." Agus menepuk bahu Bagas. "Penyesalan nggak akan ngerubah apapun. Yang penting sekarang kamu masih hidup. Rara masih butuh kamu." Bagas menggigit bibir. "Iya, Rara. Aku nggak tahu harus ngomong apa sama dia." Setelah tiba di rumah, Rara sedang menunggu di teras. Wajahnya khawatir, tapi ketika melihat Bagas, ia langsung memeluknya erat. Bagas hampir roboh menahan emosinya. "Kamu dari mana aja, Gas? Aku khawatir banget." Suara Rara lirih. Bagas membalas pelukannya. Maafkan aku. Banyak hal terjadi di pasar malam,
Rara menatapnya penuh tanya. Aku dengar kabar soal Ega. Bener ya? Bagas terdiam. Agus memberi isyarat dengan mata. Ceritakan nanti. Bagas mengangguk kecil. Iya, Ra. Aku jelasin besok. Sekarang aku mau istirahat dulu. Badanku nggak enak. Rara mengangguk memahami dan membantu Bagas masuk. Namun, ada sesuatu di wajah Rara seperti ia merasakan ada yang tidak beres. Tapi ia memilih tidak bertanya malam itu. Di kamar tidur, ketika Bagas hendak berbaring, ia tiba-tiba melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah bayangan hitam berdiri mematung. Tidak besar, tidak menyeramkan seperti sosok penjaga tadi, namun cukup membuat jantungnya melompat. Gus, Bagas memanggil. Agus yang baru masuk ke kamar untuk membantu membawakan air. Ada apa? Lihat. Bagas menunjuk ke sudut kamar. Agus menatap ke arah yang ditunjuk, tidak ada apa-apa. Kosong. Gas. Bagas memejamkan mata. Mbah Kromo bilang, aku akan melihat hal-hal yang gak seharusnya. Agus menghela napas. Sabar ya, ini cuma sementara. Bagas berbaring, tapi matanya terus terarah ke sudut itu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, memandang. Keesokan paginya, Bagas terbangun dengan kepala berat. Rara sudah menyiapkan sarapan, tetapi Bagas tidak berselera. Ia duduk diam di meja makan, hanya memandangi nasi uduk tanpa menyentuhnya. Mas, kamu kenapa? Dari tadi diem aja, tanya Rara lembut. Bagas mencoba tersenyum. Aku cuma kecapean. Agus datang dan langsung duduk. Bagas perlu istirahat beberapa hari, Mbak Rara. Gak usah buka dagangan dulu. Rara menatap keduanya curiga. Kalian, ada masalah ya? Sebelum Bagas sempat menjawab, pintu depan tiba-tiba bergetar pelan, seperti didorong dari luar. Tok, tok, suara ketukan pelan, tapi ritmenya aneh. Tidak seperti orang biasa. Agus berdiri cepat dan berjalan ke depan. Ketika membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin pagi yang bertiup. Namun Bagas terperanjat. Di belakang Agus, di teras rumah, ia melihat lagi bayangan hitam itu berdiri. Tidak jelas bentuknya, tapi ia tahu itu bukan halusinasinya semata. Gus, itu ada lagi. Bagas bersuara lirih. Agus menoleh cepat. Mana? Bayangan itu menghilang saat Agus menatap langsung. Gas, kamu benar-benar lihat? Bagas mengangguk. Iya, dia ikutin aku. Agus menarik napas panjang. Berarti Mbah Kromo benar. Bekasnya masih nempel. Hari itu berjalan lambat. Bagas mengurung diri di kamar, takut melihat lebih banyak bayangan. Agus berusaha membantu mengalihkan pikirannya, tapi bahkan ketika Bagas memejamkan mata, ia merasa ada yang memperhatikannya. Menjelang sore, Rara mendekati Bagas yang duduk diam di teras. Mas, katanya lembut, mengelus bahu suaminya. Apapun yang kamu sembunyiin, kamu bisa cerita ke aku. Bagas menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut bikin kamu kecewa. Aku lebih kecewa kalau kamu nyimpen semuanya sendiri sampai kamu sakit, jawab Rara tegas. Bagas menghela napas dalam-dalam. Aku bikin kesalahan, Ra, kesalahan besar. Rara menggenggam tangannya. Bilang ke aku, apapun itu, kita hadapi bareng-bareng. Bagas menelan ludah. Aku pernah pakai jimat pelaris, jam jenis yang minta tumbal. Aku udah hentikan, tapi bekasnya masih ngikut. Rara membeku, wajahnya pucat. Pelaris, Mas Bagas, kok bisa melakukan itu? Aku nyesel, aku benar-benar nyesel. Suara Bagas parau. Aku cuma mau kamu cukup makan waktu itu. Aku takut kita nggak bertahan. Air mata Rara jatuh, bukan karena marah, tapi karena sedih. Mas, aku nggak pernah minta kaya. Aku cuma mau kita sehat dan baik-baik saja. Sejak malam ketika bayangan itu menunjuk ke arah kamar Rara, Bagas sama sekali tidak bisa tidur. Matanya tetap terjaga, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus berputar, penuh rasa takut. Di ruang depan, Agus masih terjaga, berpura-pura bermain ponsel padahal ia pun tak bisa tidur dengan tenang setelah mendengar cerita Bagas. Ketika jam menunjukkan pukul 2:15 dini hari, udara berubah dingin. Bukan hanya dingin seperti angin malam biasa, dingin yang menusuk, seperti berada dalam ruangan yang tak memiliki kehidupan. Lampu ruang tamu berkedip satu kali, lalu kembali stabil. Gus, suara Bagas lirih. Kamu ngerasain gak? Agus mengangkat kepala. Iya, mulai lagi. Belum sempat mereka menebak apa yang terjadi, terdengar suara ketukan pelan dari arah kamar Rara. Tok, tok, tok. Bagas langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Rara,
Agus buru-buru menghampiri, menahan bahu Bagas. Tunggu dulu, jangan asal buka. Ketukan itu berhenti, dan muncul suara gesekan halus, seperti sesuatu yang berjalan lambat di dalam kamar. Bagas ingin berlari masuk, tapi ketakutannya menahannya. Tiba-tiba, pintu kamar bergetar lirih. Sangat pelan, tapi cukup untuk membuat kedua pria itu membeku. Bagas tidak tahan lagi. Ia menerobos tangan Agus dan membuka pintu kamar itu. Kamar Rara gelap. Hanya ada cahaya remang dari lampu luar yang menembus celah jendela. Rara terlihat tidur dengan posisi sama seperti tadi. Selimut masih rapi. Bagas mendekat, memeriksa napas istrinya masih normal. Rara, Bagas menyentuh pipinya. Rara membuka mata perlahan. Mas, suaranya lemah, mengantuk. Kamu barusan ngetuk pintu? Tanya Bagas. Rara mengerutkan dahi. Enggak, aku dari tadi tidur. Ada apa? Agus melongok dari pintu, memeriksa keadaan. Kalau bukan kamu, terus siapa? Tidak ada yang menjawab. Karena Rara memang terlihat kebingungan, jujur, dan masih separuh mengantuk. Bagas menghela napas lega sekaligus bingung. Udah, tidur lagi ya? Maaf kalau ganggu. Rara mengangguk pelan sebelum memejamkan mata lagi. Begitu pintu ditutup, Agus berbisik, kalau bukan Rara, berarti bayangan itu masuk ke kamar. Bagas memegangi kepala. Aku gak sanggup kalau sampai ganggu istriku. Agus menepuk punggungnya. Kita harus balik ke Mbah Kromo. Besok subuh kita ke sana. Bagas mengangguk tanpa protes. Pagi harinya, mereka berangkat ke rumah Mbah Kromo. Namun setibanya di sana, pintu rumah sudah terbuka sedikit. Tidak ada suara apapun dari dalam. Kesan rumah itu sangat sunyi, seperti sedang ditinggal pemiliknya. Mbah, panggil Agus. Tidak ada jawaban. Mereka masuk pelan-pelan. Ruangan itu berantakan seperti habis dipakai untuk ritual panjang. Banyak kertas bertuliskan aksara Jawa kuno berserakan, dan dupa yang sudah padam. Bagas menelan ludah. Jangan bilang, beliau, sesuatu. Tiba-tiba dari ruang belakang terdengar suara batuk. Mbah Kromo muncul sambil menahan punggungnya. Raut wajahnya pucat. Kalian datang juga, katanya lirih. Bagas langsung bertanya, Mbah, kenapa bayangannya masih ngikutin aku? Malah sekarang kayaknya makin kuat. Mbah Kromo memejamkan mata sebentar. Karena semalam, aku salah menduga. Salah menduga gimana, Mbah? Agus maju selangkah. Kalian kira sosok hitam itu adalah penjaga dari jimat pelaris? Mbah Kromo menatap mereka satu-satu. Tidak, penjaganya mungkin sudah pergi. Tapi bayangan yang mengikutimu itu bukan penjaga. Itu adalah bagian dari tumbal. Bagas merasa lututnya melemas. Tumbal, Ega? Mbah Kromo menggeleng perlahan. Bukan, Ega hanyalah korban. Tumbal sebenarnya adalah energi hidup yang kamu serahkan tanpa sadar saat pertama kali memakai jimat itu. Energi itu berubah menjadi wujud bayangan. Agus menghela napas keras. Jadi, bayangan itu adalah bagian dari Bagas sendiri? Benar, Mbah Kromo duduk perlahan. Dan sejak kau memutus perjanjian, bayangan itu tidak punya tempat lagi. Ia harus kembali ke asalnya. Ke? Bagas menelan ludah. Ke aku? Mbah Kromo mengangguk. Bagas terduduk lemas. Kalau balik, apa yang terjadi sama aku? Konsekuensi dari perjanjian akan menuntut imbalannya lengkap. Tubuhmu bisa melemah, sakit, atau kalau tidak kuat, jiwamu bisa terganggu. Agus langsung berdiri marah. Berarti Bagas tetap dalam bahaya? Lalu kenapa waktu itu bilang sudah selesai? Mbah Kromo menatapnya dalam-dalam. Aku bilang penjaganya sudah selesai, bukan perjanjiannya. Keheningan memenuhi ruangan. Bagas akhirnya bersuara, pelan namun tegas. Kalau bayangan itu harus kembali ke aku siap daripada ganggu Rara. Namun Mbah Kromo menggeleng cepat. Tidak, Bagas, itu pilihan terakhir. Aku masih punya satu cara. Tapi ini jauh lebih berbahaya karena melibatkan orang terdekatmu. Siapa? Tanya Bagas dengan suara serak. Rara. Bagas langsung berdiri. Tidak, aku gak mau melibatkan Rara lagi. Mbah Kromo menatapnya penuh kesabaran. Dengarkan dulu. Kamu bawa bayangan itu bukan karena kamu ingin jahat, tapi karena kamu ingin mempertahankan keluarga. Maka solusi yang paling kuat juga harus datang dari keluarga. Energi ikatan antara suami dan istri bisa dipakai untuk mengunci bayangan itu, agar tidak menyerang siapapun lagi. Dan Rara harus apa? Agus menatap dengan wajah tegang. Dia hanya perlu memanggil nama Bagas dengan ketulusan saat bayangan itu muncul. Tapi risiko paling besar adalah
bayangan itu bisa mencoba menguasai tubuh Rara sebagai pengganti. Bagas membeku. Tidak, aku tidak mau. Tapi kalau tidak dilakukan, lanjut Mbah Kromo, bayangan itu semakin lama semakin kuat. Ia bisa mulai menghantui Rara tanpa izinmu, bahkan bisa menyentuhnya. Wajah Bagas pucat. Bayangan ketika sosok itu menunjuk pintu kamar istrinya kembali terbayang. Bagas menggenggam kepalanya. Aku tidak mau kehilangan dia. Kalau begitu, kata Mbah Kromo pelan, kalian harus melakukannya malam ini. Sebelum malam selanjutnya, ketika kekuatan bayangan itu memuncak, Agus memegang bahu Bagas. Gas, kalau ini satu-satunya cara, kita jalanin bareng-bareng. Bagas mengangguk perlahan, meski dadanya terasa sesak. Baik, Bagas akhirnya berkata, kami siap, tapi tolong, pastikan Rara aman. Mbah Kromo menatapnya lama sebelum menjawab, aku akan melakukan yang terbaik. Tapi ingat, keputusan ini akan mengubah hidup kalian. Bagas dan Agus saling berpandangan. Malam nanti, bukan hanya bayangan yang akan datang, tapi juga jawaban bagi nasib keluarga Bagas. Waktu berjalan lambat menjelang malam itu. Sejak pulang dari rumah Mbah Kromo, suasana rumah Bagas terasa seperti dipenuhi kabut cemas. Rara memperhatikan suaminya yang terus gelisah, mondar-mandir tanpa tujuan. Namun ia tidak bertanya terlalu jauh. Ia tahu ada sesuatu yang berat, dan ia menunggu Bagas siap bercerita. Agus duduk di ruang tamu dengan wajah yang sama tegangnya. Sesekali ia melirik jam dinding. Gas, kita harus kasih tahu Rara sebelum ritual dimulai. Bagas mengangguk, menelan ludah panjang. Aku tahu, tapi aku takut dia bakal benci aku. Kamu nggak bisa lindungin dia kalau kamu malah nutupin hal sepenting ini. Agus menepuk bahunya. Kamu harus percaya sama dia. Dalam-dalam, Bagas tahu Agus benar. Maka ia menghela napas panjang, mengumpulkan keberanian, dan menuju ke kamar tempat Rara duduk sambil melipat baju. Rara menoleh begitu Bagas masuk. Mas, kenapa dari tadi bingung terus? Ada masalah besar ya? Bagas duduk di sampingnya, menatap tangan istrinya yang hangat. Rara, malam ini, ada hal yang harus kamu tahu. Tapi aku minta kamu jangan takut dulu. Rara menaruh bajunya, dan menggenggam tangan Bagas. Mas, apapun itu, aku di sini. Bagas butuh beberapa detik sebelum kata-kata itu akhirnya keluar. Kamu tahu soal jimat yang pernah aku pakai dulu, yang bikin aku menyesal itu? Rara mengangguk, ragu. Iya, yang Mas ceritain kemarin, itu belum selesai. Ra, suara Bagas bergetar. Walaupun perjanjiannya sudah aku putus, ada bayangan yang masih ngikutin aku, dan dia bisa mengganggu kita. Rara langsung membeku. Bayangan, maksudnya apa? Makhluk halus, bukan makhluk luar, sahut Agus yang baru masuk setelah mengetuk pintu. Lebih tepatnya, bagian dari Bagas sendiri. Rara memandang keduanya dengan wajah semakin pucat. Bagian dari Mas Bagas. Bagas mengangguk. Aku nggak pernah niat ngelibatkan kamu, Ra. Tapi Mbah Kromo bilang, cara satu-satunya, biar bayangan itu nggak nyerang kamu adalah kamu harus manggil namaku saat dia muncul nanti. Rara mengerutkan dahi, bingung dan takut berbarengan. Cuma manggil nama, kelihatannya sederhana, jawab Agus, tapi bisa berbahaya. Bayangannya, mungkin bakal coba masuk ke tubuhmu. Rara tersentak ngeri. Mas, berarti aku bisa mati? Bagas langsung memegang wajah istrinya. Enggak, aku nggak bakal biarin itu terjadi. Aku bakal ada di situ. Agus juga, dan Mbah Kromo. Rara menatap mata Bagas lama sekali. Meskipun takut, ia tahu Bagas tidak punya pilihan lain. Ia menggenggam tangan suaminya erat-erat. Kalau ini demi keselamatan kita, aku ikut. Bagas meneteskan air mata kecil. Maafkan aku, Ra. Aku udah bikin kamu masuk masalah kayak gini. Yang penting sekarang kita sama-sama, jawab Rara pelan. Mendekati pukul 9 malam, Mbah Kromo tiba di rumah Bagas. Ia membawa tas kecil berisi beberapa daun kering, garam kasar, minyak serah, dan lilin kecil. Waktunya hampir tiba, kata Mbah Kromo sambil melihat sekeliling ruang tamu. Kita lakukan di ruangan ini. Ruang keluarga adalah pusat energi keluarga, tempat paling aman. Agus menutup jendela dan mematikan lampu. Rumah kini hanya diterangi beberapa lilin yang akan dipakai untuk ritual. Mbah Kromo duduk di lantai. Kalian duduk membentuk setengah lingkaran. Rara di depan Bagas, Agus di samping Bagas. Aku akan memimpin. Rara duduk di lantai menghadap Bagas,
hanya berjarak 1 lengan. Bagas menatap istrinya dengan campuran takut dan cinta. Ia ingin memeluknya, tapi Mbah Kromo melarang sentuhan fisik hingga ritual selesai. Baik, Mbah Kromo menghela napas panjang. Saat lilin ini redup, bayangan itu akan muncul. Dia akan ingin kembali ke tubuh Bagas, tapi karena energi Rara sebagai pasangan lebih kuat, ia akan mencoba mengalir lewat Rara. Rara memegang dada. Napasnya berat. Kalau aku takut, Mas, kamu panggil namaku. Jawab Bagas cepat. Sebutin Bagas berkali-kali. Itu yang bikin ikatannya kuat. Mbah Kromo menyalakan lilin utama yang berada tepat di tengah lingkaran. Api kecil itu menyala tenang, namun perlahan mengeluarkan asap tipis yang berputar. Mulai sekarang, kata Mbah Kromo, apapun yang kalian lihat, jangan berdiri, jangan sentuh bayangan itu, dan jangan berhenti memanggil nama Bagas, Rara. Semua diam, dan kemudian, udara mulai mengental, dingin, gelap, sunyi. Lilin bergetar kecil. Api di puncaknya menunduk ke bawah seperti terhisap sesuatu. Agus merapatkan duduknya. Mulai, Bagas merasakan kulit tengkuknya merinding. Dia datang. Rara menggenggam pakaiannya sendiri. Tubuhnya kaku. Bayangan pertama muncul di dinding gelap. Pekat, lebih padat daripada bentuk gelap benda biasa. Bentuknya menyerupai manusia, tapi tanpa wajah. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, memanjang ke atas seolah ingin menyentuh langit-langit. Bagas langsung tersentak. Itu dia. Rara memejamkan mata. Mas Bagas, Mas Bagas, Mas Bagas. Bayangan itu bergerak perlahan, mendekat ke arah mereka. Setiap langkahnya tidak menghasilkan suara, namun udara di sekitar mereka bergetar halus, seperti menahan tekanan yang tidak terlihat. Mbah Kromo memulai mantra, suaranya rendah dan terus bergema, seakan berasal dari arah yang berbeda-beda. Agus melihat bayangan itu semakin dekat. Astagfirullah, dia beneran mendekat. Bagas berusaha menjaga tenang. Ra, terus panggil aku. Rara memanggil lagi. Suaranya mulai terisak. Mas Bagas, Mas Bagas. Bayangan itu mengarah tepat ke arah Rara. Wajahnya yang gelap seperti menyerap cahaya lilin. Tubuh Rara mulai gemetar, seolah ada tekanan besar yang mengincarnya. Tiba-tiba, Rara terjatuh ke belakang. Tubuhnya kaku seperti kejang sesaat. Matanya terpaku pada bayangan itu, seolah tidak bisa mengalihkan pandangan. Rara, Bagas hampir berdiri, tapi Mbah Kromo menghentikannya. Duduk, kalau kamu berdiri, bayangannya bisa masuk. Bagas terisak. Tolong dia, Mbah. Rara mulai mengeluarkan suara lirih. Nafasnya tersendat-sendat, dan wajahnya memucat. Mas, Bagas, ucapnya lemah. Bayangan itu semakin membungkuk ke arahnya, seperti hendak masuk lewat wajah Rara. Agus ingin menepisnya, tapi tangannya melewati bayangan itu tanpa menyentuh apapun, namun ujung jarinya langsung terasa dingin menusuk. Gas, cepat panggil dia balik, teriak Agus. Bagas menatap wajah istrinya yang teror. Rara, aku di sini. Rara, Rara menggigil keras. Bibirnya bergetar. Mas, tolong aku. Mbah Kromo mempercepat mantra. Tangannya menggambar pola di udara, memanggil energi yang tidak terlihat. Dan tiba-tiba, bayangan itu bergerak, cepat, langsung menembus dada Rara. Tubuh Rara terangkat sedikit, matanya membesar. Bagas berteriak, Era. Agus memegang pundaknya agar ia tidak melanggar lingkaran. Lilin berkedip-kedip seperti hendak padam. Mbah Kromo menghentakkan tongkat kecil ke lantai. Rara, panggil namanya sekarang. Rara membuka mulut. Suara kecil keluar Bagas, lalu lebih keras Bagas. Rara masih memegangi wajah suaminya yang baru saja sadar, namun air matanya langsung berhenti mengalir ketika melihat senyuman itu. Senyum yang bukan Bagas, senyum yang lembut tapi dingin, seperti menatap tanpa benar-benar melihat. Mas, suara Rara bergetar. Bagas tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sebentar, mengatur napas seolah mencoba memahami tubuhnya sendiri. Agus dan Mbah Kromo berdiri beberapa langkah jauhnya, menunggu dengan gelisah. Ketika Bagas akhirnya membuka mata, pupilnya terlihat lebih gelap dari biasanya. Tidak merah, tidak aneh, tapi ada bayangan samar seperti kabut tipis yang bergerak di balik bola matanya. Aku, Bagas bersuara pelan. Aku di mana? Rara langsung menangis lega dan memeluknya. Mas, aku kira kamu. Bagas memeluk balik, tapi pelukannya terasa kaku.
tidak hangat seperti biasanya. Agus merasakan kejanggalan itu juga. Gas, kamu ingat apa yang barusan terjadi? Bagas mengerutkan dahi. Aku cuma ingat bayangan itu. Setelah itu, gelap. Mbah Kromo menghampirinya pelan, memperhatikan wajah Bagas dengan sangat teliti. Kamu tahu siapa aku? Bagas tersenyum tipis. Tahu, Mbah. Aku masih ingat, tapi kepala aku berat, kayak terisi dua suara sekaligus. Kata-kata itu langsung membuat Agus merinding. Dua suara? Agus mendekat sedikit. Bagas mengangguk. Ada suaraku sendiri, dan sesuatu yang lain, tapi samar, kayak bisikan jauh. Mbah Kromo menutup mata, menghela napas panjang. Bayangannya sudah kembali ke dalam tubuhmu, Bagas. Tapi itu bukan berarti ia hilang. Ia menyatu, namun belum sepenuhnya jinak. Rara kembali menatap wajah Bagas dengan campuran cemas dan sayang. Mas, kamu benar-benar Mas Bagas kan? Bagas menatap istrinya lama sekali, sebelum akhirnya mengangguk. Aku Bagas, Ra, tapi aku nggak bisa bohong. Ada sesuatu di dalam tubuhku yang belum hilang. Rara menggenggam tangan Bagas lebih erat. Setelah beberapa menit menenangkan diri, mereka semua duduk di ruang tamu. Mbah Kromo menyiapkan segelas air yang sudah diberi doa untuk Bagas. Minum ini untuk menenangkan tubuhmu. Bagas meminum tanpa protes, tapi ketika meneguknya, tubuhnya tiba-tiba tersentak kecil. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Rara kaget. Mbah, kenapa? Tanya Agus. Air doa itu membuat bagian bayangan dalam dirinya bereaksi. Tapi tidak apa-apa, itu bagus. Bagas memegang dadanya. Aku merasa ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Biarkan saja, kata Mbah Kromo. Itu tanda bahwa kamu masih berkuasa atas tubuhmu. Bagas mengangguk, mencoba bersabar. Namun tiba-tiba, tok, 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 ada ketukan dari pintu depan. Semua orang langsung saling pandang. Tidak ada dari mereka yang mengharapkan tamu. Apalagi di jam hampir tengah malam seperti itu. Rara berdiri, tapi Bagas menahan tangannya. Jangan buka. Agus bangkit, berjalan pelan ke pintu. Siapa? Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi, tapi lebih keras. Tok, tok, tok. Agus mengecek lewat jendela samping. Kosong, gak ada siapa-siapa. Ketukan berhenti. Kemudian suara itu berpindah ke dinding belakang rumah, ke atap, ke pintu samping. Seolah sesuatu berjalan mengelilingi rumah, mengetuk dari berbagai arah. Dia belum pergi, gumam Bagas. Lirih, wajahnya tegang. Rara memegang lengan suaminya. Mas, itu artinya apa? Mbah Kromo mendesis. Itu bukan bayangan yang tadi masuk ke tubuh Bagas. Ini sesuatu yang tertarik oleh energi ritual tadi. Agus membelalakan mata. Maksud, Mbah, ada makhluk lain? Mbah Kromo mengangguk perlahan. Ritual tadi membuka celah kecil, tapi cukup untuk menarik hal lain. Dan celah itu belum tertutup sempurna. Bagas merasa kepalanya berdenyut. Aku bisa rasain, seperti ada sesuatu yang mengetuk dari dalam kepalaku juga. Rara memegang pipinya. Mas, tahan sebentar. Kita cari cara nutup celah itu. Ya, Mas. Bagas menunduk, memejamkan mata. Iya, namun ketika ia mengangkat kepalanya lagi, ada perubahan kecil pada raut wajahnya. Sorot matanya lebih tajam. Senyum kecil muncul tanpa ia sadari. Agus langsung waspada. Gas. Rara mengerutkan dahi. Mas Bagas. Bagas tersenyum samar, tapi bukan senyum lega atau senang. Senyum itu mirip senyum ketika ia baru sadar dari ritual tadi, tapi lebih intens, lebih dingin. Ada yang mau masuk. Bagas berbisik. Mbah Kromo mendekat cepat. Siapa? Bagas memejamkan mata. Napasnya berat. Aku dengar suaranya mencari celah untuk masuk. Agus menelan ludah. Gas, jangan bilang. Tiba-tiba Bagas membuka mata dan suaranya berubah sedikit lebih rendah. Dia lapar. Rara langsung mundur ketakutan. Mas, itu bukan Mas Bagas. Agus memegang pundak Bagas, mengguncangnya. Gas, fokus. Itu bukan kamu. Bagas memegangi kepalanya. Aku nggak bisa. Dia nyoba ngambil pikiran aku. Mbah Kromo segera menaburkan garam kasar di sekeliling Bagas, membentuk lingkaran kecil untuk menahan energi luar yang mencoba masuk. Duduk, tahan kesadaranmu. Bagas jatuh berlutut, tangannya menekan lantai kuat-kuat. Dia mengetuk dari dalam. Ketukan di dinding rumah berhenti. Semua suara dari luar tiba-tiba hilang, seolah dunia mendadak membeku.
Yang terdengar hanya napas Bagas yang tidak beraturan. Lalu, tok, 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 suara ketukan muncul lagi. Kali ini, bukan dari luar rumah, tapi dari dalam tubuh Bagas. Ketukan itu terdengar samar, namun jelas seperti ada suara memukul dinding kosong. Di dalam dadanya, tok, 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 Rara menutup mulut, tubuhnya gemetar ketakutan. Ya Allah, Mas, Agus mundur setengah langkah, wajahnya pucat. Gas, tahan gas. Mbah Kromo menutup matanya dan mulai membaca doa keras-keras. Tolak bala, tutuplah pintu, jangan beri jalan. Bagas tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terlihat dua warna hitam gelap dan bayangan abu yang bergerak pelan. Dan dari mulutnya keluar suara yang bukan suara Bagas. Buka pintunya, Rara berteriak. Mas. Agus langsung menahan kepala Bagas agar tidak menghantam lantai. Bagas berjuang berbicara dengan suaranya sendiri. Jangan, dengerin, aku masih di sini. Suaranya bercampur dua, bentrok, seperti dua jiwa dalam satu tubuh berebut ruang. Gas. Agus menahan bahunya. Kamu harus lawan. Bagas menggigit bibir, darah keluar sedikit. Ra, panggil aku. Rara langsung mendekat, meski tubuhnya gemetar hebat. Mas Bagas, Mas Bagas, Mas Bagas. Setiap panggilannya terdengar seperti tali yang menahan Bagas agar tidak tenggelam dalam gelap. Tok, tok, tok. Ketukan dari dalam tubuh Bagas semakin keras. Mbah Kromo menekan lantai dengan tongkatnya. Suaranya tegas dan lantang. Bagas, dengarkan aku. Bagas mengangkat wajahnya, penuh penderitaan. Kamu harus memilih. Sekarang, suara gelap di dalam dirinya tertawa pelan. Suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia memilih aku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bernafas. Dunia seolah berhenti. Bagas menutup mata, air mata jatuh dari sudutnya. Lalu ia berteriak sekuat tenaga, aku pilih diriku sendiri. Suara dentuman terdengar di dalam rumah. Lampu berkedip meskipun sedang mati. Lilin padam seketika. Tekanan udara hilang bersama suara gelap yang berusaha masuk. Dan di keheningan itu, Bagas roboh. Tubuhnya jatuh tak bergerak. Rara menjerit. Mas. Agus mencoba membangunkannya. Gas. Namun Mbah Kromo menahan mereka. Jangan sentuh dulu. Biarkan jiwa dan raganya kembali menyatu. Rara meneteskan air mata lagi. Tapi Mbah, dia nggak bergerak. Mbah Kromo menatap Bagas dengan wajah kelam. Yang kita lakukan malam ini tidak hanya membuka pintu untuk bayangan. Ada sesuatu lain yang terbangun. Sesuatu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Agus mencengkeram rambutnya. Maksud, Mbah, ada makhluk lain dalam rumah ini? Mbah Kromo menggeleng perlahan. Bukan di rumah ini. Ia menatap tubuh Bagas yang tergeletak. Tapi di dalam diri, Bagas terbaring tak bergerak selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Rara berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya. Takut jika tubuh itu tidak akan bangun lagi. Agus mondar-mandir tanpa arah. Sedangkan Mbah Kromo duduk sambil memejamkan mata, seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak bisa didengar telinga manusia biasa. Mas, bangun, Mas. Rara menangis tanpa suara, dan perlahan jari Bagas bergerak. Rara langsung menutup mulut, menahan isak. Mas, Mas Bagas. Napas Bagas mulai kembali. Tubuhnya menggeliat pelan, lalu matanya terbuka. Tidak ada warna aneh di matanya, hanya Bagas yang Rara kenal. Ra, suaranya lemah. Rara langsung memeluknya. Mas, ya Allah, aku kira kamu. Bagas mengusap punggung istrinya pelan. Aku masih di sini. Mbah Kromo menghela napas lega. Syukurlah, tapi kita belum selesai. Agus mendekat. Mbah, tadi itu apaan sebenarnya? Yang mencoba masuk? Mbah Kromo tidak langsung menjawab. Ia menatap Bagas dengan wajah penuh pertimbangan. Makhluk itu bukan bayangan yang awalnya mengikuti Bagas. Itu sesuatu yang bangun karena energi ritual tadi, dan celah yang terbuka terlalu lama. Ia menarik napas. Makhluk itu bukan jin biasa. Ia seperti sesuatu yang tidak punya bentuk, lapar akan tempat bersemayam. Bagas memegang kepalanya. Aku bisa merasakannya. Dia seperti mencari rumah, dan tubuhku dia pilih. Rara meremas tangannya kuat-kuat. Mas, kita harus nutup pintu itu. Kita harus selesain semuanya malam ini. Mbah Kromo mengangguk. Benar, pintu yang terbuka harus ditutup, dan hanya orang yang terhubung dengannya sejak awal yang bisa melakukan itu. Agus menunjuk Bagas. Maksud Mbah, Bagas harus tutup pintunya sendiri? Ya. Bagas terdiam, wajahnya pucat. Kalau aku gagal,
Mbah Kromo menatapnya tajam. Kalau kamu gagal, makhluk itu akan masuk. Dan ketika dia masuk, tidak akan ada lagi yang bisa mengusirnya. Rara langsung menggeleng histeris. Tidak, Mas Bagas pasti bisa. Kita lakuin bareng-bareng. Namun Mbah Kromo menggeleng pelan. Ini bukan tentang kebersamaan, Rara. Ini tentang tekad Bagas menjaga dirinya dari isi gelap yang mencoba mengambil tempat. Kita hanya bisa membimbing, tapi yang melawan, ya dirinya sendiri. Bagas memandang wajah istrinya, wajah yang ia cintai sejak lama, yang tidak ingin ia tinggalkan. Aku harus coba. Rara menggigit bibir, menahan tangis. Aku percaya, Mas. Mereka semua menuju ke ruang tengah, tempat ritual sebelumnya. Mbah Kromo menyiapkan lingkaran garam baru, tapi kali ini lebih kecil, cukup untuk satu orang. Bagas, duduk di tengah lingkaran. Jangan keluar sampai aku bilang. Bagas duduk. Tangan Rara bergetar ketika ia melepaskan genggaman terakhir sebelum Bagas masuk ke lingkaran. Bagas menatapnya. Kalau nanti aku berubah, jangan dekat-dekat. Rara menggeleng cepat. Aku nggak akan tinggalkan Mas. Agus memegang bahu Rara. Tapi kamu juga harus selamat. Rara menunduk, air mata kembali jatuh. Iya, Mbah Kromo mulai melafal doa. Lilin-lilin di sekeliling lingkaran menyala sendiri, seperti tersentuh angin panas yang tidak terlihat. Udara menegang. Bagas memejamkan mata. Dalam kegelapan pikirannya, ia kembali mendengar suara itu. Tok, tok, tok. Dan suara lembut yang menyeramkan. Kamu memanggilku. Bagas mengeraskan rahang. Aku memanggilmu untuk pergi. Suara itu tertawa, suara yang tidak punya emosi, tidak punya tubuh, tidak punya warna. Aku sudah di sini. Kenapa harus pergi? Bagas membuka mata dalam pikirannya. Ia berada di sebuah ruang gelap, luas, dan kosong. Tidak ada lantai, tidak ada langit. Hanya dirinya dan bayangan kabur yang bergerak tanpa bentuk. Bayangan itu bergetar seperti asap, mendekat, berbisik. Tubuhmu rapuh, jiwamu retak. Aku bisa menguatkanmu. Bagas menggeleng. Aku tidak butuh kau. Bayangan itu berubah bentuk, menjadi siluet dirinya sendiri. Versi Bagas, namun dengan mata hitam pekat. Kau butuh aku. Kau hanya bertahan karena aku membiarkanmu. Bagas melangkah mundur, pergi. Namun bayangan itu tertawa lagi. Tawa yang tidak punya arah. Di dunia nyata, tubuh Bagas mulai gemetar. Lilin-lilin berkedip. Angin dingin menerpa dari segala arah meski pintu dan jendela tertutup. Gas, fokus. Agus berteriak. Rara menangis, lututnya lemas. Mbah Kromo terus membaca doa lebih keras. Di dalam pikirannya, Bagas terus mundur, tapi bayangan itu semakin besar. Aku menawarkan satu hal. Kekuatan. Kau manusia lemah, penuh takut. Aku bisa menghapus itu. Bagas mengepalkan tangan. Aku tidak mau hidup dengan kekuatan yang bukan milikku. Bayangan itu berhenti, kemudian berbicara dengan suara yang lebih halus. Kau mau melindungi istrimu? Aku bisa. Hanya buka pintunya. Sedikit saja. Bagas terdiam. Itu titik lemah yang tepat. Bayangan itu mendekat lebih dekat. Kau takut kehilangan dia. Aku bisa membuatmu cukup kuat untuk menghadapi apapun. Bagas menutup mata. Rasa takut, cinta, dan keputusasaan bercampur jadi satu. Bayangan itu menempelkan kepalanya ke kepala Bagas, seperti sedang berbisik tepat di telinganya. Terima aku, dan kau tidak akan pernah gagal lagi. Air mata Bagas menetes. Namun ia tersenyum. Kau salah satu hal. Bayangan itu berhenti. Bagas membuka mata, menatapnya tepat. Aku tidak butuh kuat. Aku hanya ingin pulang. Dalam sekejap, Bagas mendorong bayangan itu dengan semua tenaga. Bagas meneriakkan sesuatu dari dasar jiwanya, pergi dari hidupku. Ruang gelap itu retak seperti kaca. Bayangan itu berteriak dengan suara patah, seperti ribuan suara sekaligus. Teidea akar retakan semakin besar. Cahaya menerobos masuk dari segala arah, menyilaukan. Dan bayangan itu hilang, menguap, lenyap tanpa sisa. Di dunia nyata, Bagas menarik napas panjang dan berteriak sekuat tenaga. Lilin padam bersamaan, angin berhenti, rumah kembali sunyi. Bagas jatuh terkulai. Mas, Rara berlari ke dalam lingkaran, tidak peduli lagi aturan. Ia memeluk Bagas. Bagas membuka mata-mata biasa, mata Bagas yang sesungguhnya. Aku pulang. Rara menangis dalam pelukannya. Mas, alhamdulillah. Agus berkaca-kaca. Gas. Akhirnya, Mbah Kromo tersenyum tipis, kelelahan. Pintunya sudah tertutup, semua sudah selesai.
Bagas memegang wajah istrinya. Aku janji, gak akan pernah biarkan hal itu masuk lagi. Rara memeluknya lebih erat, dan malam itu untuk pertama kalinya sejak semua kejadian aneh dimulai rumah mereka benar-benar tenang. Tidak ada suara ketukan, tidak ada bayangan.